Semangat pagi. Pembelajaran hari ini materi renang. Berharap semua dalam keadaan sehat. Yang pastinya kita tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Pengertian renang. Renang merupakan salah satu dari gerakan yang dapat dilakukan di dalam air dan juga bisa dilakukan oleh manusia dan hewan. Pada umumnya, hewan juga berenang untuk beberapa tujuan seperti mencari mangsa, mendinginkan suhu tubuh serta berpindah pada satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pada manusia menjadikan renang sebagai sebuah sarana olahraga dan rekreasi. Renang juga merupakan salah satu cabang olahraga akuatik. Renang yakni salah satu upaya untuk dapat menggerakkan atau mengapungkan atau juga mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Renang ini biasanya dilakukan tanpa perlengkapan bantuan apapun. Renang ialah salah satu cabang dari olahraga yang menggunakan bagian anggota tubuh, terutama bagian tangan dan kaki untuk bergerak di dalam air. Gaya renang yaitu salah satu cara melakukan sebuah gerakan lengan dan tungkai. Berikut koordinasi dari kedua gerak tersebut yang dapat memungkinkan orang dapat berenang maju di dalam air. Meski demikian, banyak orang juga dapat berenang hanya dapat dengan menggerakkan kedua belah kaki, sementara lengan tetap diam atau juga dengan hanya dengan kedua belah lengan, sementara kaki tetap diam. Pengertian renang menurut para ahli. Menurut Muhajir, renang yakni sebuah olahraga yang dapat menyehatkan, sebab hampir semua otot tubuh bergerak sehingga seluruh otot dapat berkembang dengan pesat dan kekuatan berenang akan bertambah meningkat. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, renang yaitu sebuah gerakan badan menyelam dan melintas yang menggunakan tangan, kaki, ekor, sirip, menyelam, mengapung, dan sebagainya. Manfaat renang: melatih pernafasan, meredakan stres, meningkatkan mood, meningkatkan kekuatan otot dan tulang, meningkatkan kebugaran tubuh, meninggikan badan, meredakan radang sendi, sehat bagian jantung, membakar kalori lebih banyak, bentuk tubuh ideal, self-safe, dan masih banyak lagi manfaatnya. Ini sejarah renang. Renang ini sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Dari berbagai gambar yang berasal dari saman batu dapat diketahui adanya bentuk dari berbagai gua-gua untuk para perenang di dekat Wadi Sora di sebelah barat daya Mesir di negara Jepang. Renang ialah sebuah kemampuan yang wajib dimiliki oleh para samurai. Sejarah mencatat dalam sebuah pertandingan renang pertama kali diselenggarakan oleh Kaisar Suigui pada tahun 36 sebelum Masehi. Wow. Pertandingan pada renang yang memperebutkan gelar juara sudah dimulai dari negara Eropa sekitar tahun 1800-an. Dan sebagai besar pertandingan ini menggunakan gaya dada. Renang yang dengan menggunakan gaya bebas ini pertama kali diperkenalkan oleh Arthur. Gaya ini kemudian dapat mulai digabungkan atau dikombinasikan dengan gaya kaki yang menendang oleh Richard Cavill pada tahun 1962. Ini adalah sejarah singkat
renang. Di abad pertengahan, renang juga termasuk dalam 7 kemahiran yang wajib dimiliki oleh para ksatria, termasuk berenang dengan membawa sebuah senjata. Pertandingan pada olahraga renang pertama kali diadakan dalam sebuah olimpiade modern pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Pada olimpiade ini hanya 4 nomor pada cabang olahraga yang dapat dipertandingkan dari rencana semula 6 nomor. Olimpiade yang kedua diselenggarakan di kota Paris, Prancis pada tahun 1900. Persatuan Renang Internasional atau Fédération Internationale de Natation de Amateur atau FINA sudah dibentuk pada tahun 1908, yang pada awalnya dapat menetapkan gaya kupu-kupu juga merupakan variasi gaya dada. Gaya ini baru menjadi salah satu gaya terpisah pada tahun 1952. Seiring dengan perkembangan pada olahraga renang, renang pun menjadi semakin populer. Penggemar olahraga renang akan semakin bertambah. Bahkan tidak jarang anak-anak juga dapat diajarkan renang pada usia sangat dini. Ini adalah prinsip-prinsip renang. Hambatan, dorongan, hukum aksi reaksi dalam pemulihan, keteraturan dalam penggunaan dorongan, pemindahan momentum. Ini risiko yang terjadi kepada atlet renang. Infeksi jamur kaki, infeksi kulit, infeksi telinga, influenza, infeksi mata, diare, atau infeksi cacing. Sarana dan prasarana renang. Pakaian renang pastinya alat bantu pernafasan, kacamata renang, pelampung kaki, sepatu katak, bagian dalam ban mobil bekas, papan pelampung, dan masih banyak sarana dan prasarana yang lainnya. Cara berenang yang baik dan benar. Kita lihat pada step pertama. Mulailah dengan melakukan sebuah pemanasan agar otot tidak kram atau kaku. Pemanasan turut berguna agar suhu pada tubuh meningkat dan detak jantung tetap normal. Gerakan pemanasan diantaranya yaitu sebagai berikut. Misalnya, berjalan di sekitar kolam renang, mengayunkan kaki juga tangan kira-kira selama 10 hingga 15 menit. Latihan pada pergelangan kaki. Step yang kedua, menyamankan diri di dalam air juga sangat dibutuhkan. Rendamlah seluruh tubuh sebatas leher, lalu basahi muka berulang-ulang dengan 2 tangan. Ambil sebuah posisi duduk pada dasar kolam, letakkan kepala di permukaan air dan 2 tangan di samping kanan dan kiri paha. Step yang ketiga, berlatih pernapasan. Berlatih pernapasan juga sangat penting sebagai bagian dari menyamankan diri dalam air, yakni ambil napas panjang sembari memasukkan tubuh ke dalam kolam renang. Tahan napas selama beberapa detik dan juga keluarkan gelembung udara dari hidung serta mulut. Keluarkan kepala daripada permukaan kolam, kemudian tarik napas penuh. Ini adalah teknik dasar gaya renang. Pernafasan, meluncur, mengapung, mengembang. Macam-macam gaya renang. Berikut ini adalah 4 macam gaya dalam olahraga renang, antara lain
Satu, renang gaya bebas. Kita bisa lihat dalam posisi gambar di sebelah kanan layar Anda. Renang gaya bebas adalah sebuah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan, di mana tangan dan kaki untuk melakukan sebuah tarikan dan tendangan di air. Pada renang gaya ini, posisi tubuh ini juga berada di atas air dan bahu agak ke belakang, sementara pada kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Selain itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah dengan mempertahankan wajah dan pandangannya harus ke depan. Teknik yang kedua, renang gaya punggung. Kita bisa lihat juga dalam gambar di layar sebelah kanan Anda. Renang gaya punggung merupakan salah satu gaya berenang dengan posisi terbalik atau punggung yang menghadap air. Gerakannya juga sama seperti pada gaya renang bebas. Pada gaya punggung, wajah para perenang berada di atas permukaan air atau menghadap ke langit agar mudah untuk bisa bernafas dan lebih mudah membuka mata. Tapi pada gaya punggung akan sulit untuk dapat menentukan sebagai arah gerak karena mata yang menghadap ke atas. Pada gaya punggung kaki yang lebih aktif bergerak ke atas, pergelangan kaki harus dapat diusahakan untuk tetap rileks. Renang gaya dada. Gaya dada ialah salah satu teknik renang yang begitu mudah dan tentunya sangat menyenangkan. Berenang gaya model ini sangat bagus untuk dapat melatih bahu, leher, dan lengan. Salah satu teknik dasar seperti ini sangat sederhana pada gerakannya. Langkah ke-1 yaitu dengan tendang pada kedua kaki ke belakang, lalu harus meluncur sedikit dan tarik badan dengan lengan. Bila melatihnya secara terus-menerus dapat menguasai sebuah teknik ini dalam waktu yang cepat. Terakhir, renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu yakni sebuah pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu ialah gaya berenang yang dapat dikerjakan dengan kedua lengan secara bersamaan untuk bisa menghayunkan bergerak ke depan. Kedua tangan juga harus membentang lalu mengepak untuk dapat mengayun maju ke depan. Gerakan kedua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Untuk berbagi praktekan pada gaya renang tersebut, tenaga harus besar, irama dan koordinasi gerak yang baik. Konon gaya renang ini juga sangat sulit dipelajari. Ini adalah penjelasan materi renang. Terima kasih.